Halo adik-adik, assalamualaikum. Pada video kali ini kakak akan membahas soal-soal setelah PB6 kelas 4 tema 6 ya. Mulai dari halaman 160 sampai 174. Yang pertama, bacaan pertama ada bacaan Kakakku Dokter di Pedalaman. Penulisnya yaitu Diara pada halaman 161. Bisa adik-adik lihat pertanyaan untuk bacaan ini ada di halaman berikutnya, halaman 162. Nomor 1, apakah judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas adalah Kakakku Dokter di Pedalaman. Nomor 2, siapakah tokoh utama cerita di atas? Tokoh utama cerita di atas adalah Rara dan Kak Dilan. Nomor 3, apakah masalah pada cerita di atas? Masalah pada cerita di atas adalah Rara merindukan Kak Dilan karena kakaknya tersebut jarang menelponnya. Kakaknya tidak mendapatkan sinyal saat menjadi dokter di pedalaman. Nomor 4, bagaimana penyelesaian masalah pada cerita di atas? Penyelesaian masalah pada cerita di atas adalah Kak Dilan menelpon Rara dan menjelaskan bahwa di pedalaman tempat tugas Kak Dilan sulit untuk mendapatkan sinyal dan akhirnya Kak Dilan jarang menelpon Rara. Yang terakhir, nomor 5, apa pelajaran yang kamu dapatkan dari cerita di atas? Pelajaran yang saya dapatkan yaitu kita harus rela membantu sesama dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat umum, walaupun harus jauh dari keluarga dan susah untuk berkomunikasi. Bacaan selanjutnya yaitu halaman 163, Kebaikan Hati Pohon Jati. Penulisnya Heru Prasetya. Pertanyaannya halaman 165. Nomor 1, apakah judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas adalah Kebaikan Hati Pohon Jati. Nomor 2, siapakah tokoh utama cerita di atas? Tokoh utama cerita di atas adalah pohon jati. Nomor 3, apa sajakah kegunaan pohon jati dalam kehidupan masyarakat? Kegunaan pohon jati dalam kehidupan masyarakat sebenarnya sangatlah banyak. Salah satunya yaitu menyerap air hujan, kemudian sebagai tempat berteduh, dan menjaga alam tetap sehat karena pohon jati menghasilkan oksigen seperti pohon-pohon lainnya. Nomor 4, bagaimana cara melestarikan pohon jati? Cara melestarikan pohon jati yaitu dengan cara menanam bibit pohon jati dan merawatnya, dan jangan menebangnya sembarangan. Nomor 5, apa pelajaran yang kamu dapatkan dari cerita di atas? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Pelajaran yang saya dapatkan dari cerita di atas adalah kita harus menjaga lingkungan tetap alami dengan memelihara pohon dan bukan menebangnya. Pohon yang banyak ditebang akan mengakibatkan banjir dan akhirnya masyarakat akan mengalami kesulitan. Jadi kita harus menjaga dan melestarikan pepohonan atau tumbuhan yang ada di sekitar kita. Bacaan selanjutnya halaman 167, Laut Kita Penuh Harta Karun. Penulisnya Erlita Pratiwi. Kemudian untuk soalnya bisa dilihat halaman 168. Nomor 1, apakah judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas adalah Laut Kita Penuh Harta Karun. Nomor 2, siapakah tokoh utama cerita di atas? Tokoh utama cerita di atas adalah Nara. Nomor 3, bagaimana kerang mutiara dimanfaatkan oleh manusia? Manusia memanfaatkan kerang mutiara dengan cara mengambil mutiara yang ada pada kerang tersebut dan dijadikan perhiasan atau aksesoris yang bernilai jual tinggi. Nomor 4, usaha apa saja yang perlu dilakukan untuk melestarikannya? Usaha yang bisa kita lakukan untuk melestarikan kerang mutiara yaitu dengan cara tidak membuang limbah ke laut
dan tidak menangkap ikan dengan cara bom pukat harimau. Nomor 5 yang terakhir, apa pelajaran yang kamu dapatkan dari cerita di atas? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Pelajaran yang saya dapatkan dari cerita di atas adalah kita harus menjaga kekayaan laut kita dan melestarikannya. Karena sumber daya tersebut banyak bermanfaat bagi kita. Kemudian ada bacaan halaman 169, yaitu Kemarau di Gunung Kidul, penulisnya Francisca Emilia. Kemudian soal-soalnya halaman 171. Nomor 1, apakah judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas adalah Kemarau di Gunung Kidul. Kemudian nomor 2, siapakah tokoh utama cerita di atas? Tokoh utama cerita di atas adalah elang. Nomor 3, pernahkah kalian melihat burung elang seperti yang ditokohkan dalam cerita di atas? Tahukah kalian bahwa burung elang adalah binatang yang dilindungi? Ayo kita cari informasi lebih rinci tentang burung elang. Buatlah sebuah clipping bersama temanmu berisi tentang hal-hal berikut. A. Jenis burung elang yang ada di Indonesia. Nah, yang A ini misalnya ada elang Jawa, elang brontok, elang laut perut putih, elang hitam, elang ular bido, dan lain-lain. Kemudian yang B, cara pelestarian burung elang. Kita bisa melestarikan burung elang dengan cara tidak melakukan perburuan liar, menjaga ekosistemnya, dan melindungi keberadaannya. Kemudian yang C, tempat-tempat yang dikunjungi untuk melihat penangkaran burung elang. Nah, tempat yang dapat dikunjungi untuk melihat penangkaran burung elang adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang ada di Bogor, kemudian Loji juga ada di Bogor, dan penangkaran Pulau Kotok di kawasan Kepulauan Seribu. Nomor 4 yang terakhir, apa pelajaran yang kamu dapatkan dari cerita di atas? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Pelajaran yang saya dapatkan dari cerita di atas adalah kita harus saling tolong-menolong dan kita juga harus bersyukur karena di daerah kita tidak kekurangan air. Kemudian bacaan yang terakhir pada halaman 173, bacaannya judulnya Impian Bomu, penulisnya Wati Ideo dan Deka Wardani. Untuk soalnya bisa adik-adik lihat pada halaman 174 ya. Nomor 1, apakah judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas adalah Impian Bomu. Kemudian nomor 2, siapakah tokoh utama cerita di atas? Tokoh utama cerita di atas adalah Bomu, sebatang bambu. Kemudian nomor 3, buatlah sebuah puisi yang terdiri atas paling sedikit 3 bait berdasarkan bacaan tersebut. Ingat selalu untuk memperhatikan rima setiap baitnya. Bacakanlah puisimu di depan kelas. Jadi adik-adik disuruh membuat puisi yang terdiri paling sedikit 3 bait berdasarkan bacaan Impian Bomu. Kemudian nomor 4, bagaimana penyelesaian masalah pada cerita di atas? Penyelesaian masalah pada cerita di atas adalah pembuatan kincir air dari bambu. Soal yang terakhir, nomor 5, apa pelajaran yang kamu dapatkan dari cerita di atas? Pelajaran yang saya dapatkan dari cerita di atas bisa seperti ini misalkan, jadilah orang yang bermanfaat dan berguna. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu adik-adik. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.